Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Sabtu, 24 April 2021. Mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut ini. Santa Maria Euphrasia Pelletier, pendiri Kongregasi Susteran Gembala Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santa Maria Euphrasia Pelletier, pendiri Kongregasi Susteran Gembala Baik, Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd. Santa Maria Euphrasia Pelletier lahir pada tanggal 31 Juli 1796 di sebuah daerah pengungsian di Pulau Noirmoutier, Prancis. Ia dibaptis dengan nama Rose Virginia Pelletier. Ayahnya, Julian Pelletier, adalah seorang dokter. Ibunya bernama Anne Morin. Perkawinan kedua orang tuanya berlangsung ketika sang ayah berumur 29 tahun dan ibunya berumur 20 tahun. Ketika itu mereka tinggal di Saulen, sebuah daerah dataran rendah yang indah di Perancis. Pada bulan Januari 1793, meletuslah revolusi Perancis. Kehidupan gereja turut terguncang karena revolusi berdarah ini. Banyak imam yang dibunuh oleh orang-orang yang membenci gereja. Namun sayang bahwa penjahat-penjahat itu tidak ditangkap dan dihukum. Mereka dibiarkan berkeliaran dan melakukan berbagai aksi kejahatan. Mengingat bahaya yang menimpa imam-imam, maka keluarga Pelletier menyembunyikan pastor paroki Saulens di rumahnya. Tetapi hal ini kemudian diketahui oleh para penjahat itu. Pastor itu ditangkap dan kemudian dibunuh. Mereka terancam. Keluarga Pelletier lalu pindah ke Pulau Noirmoutier, tempat kelahiran Rose Virginia Pelletier. Rose dididik secara Katolik dalam lingkungan yang sangat baik. Semenjak kecil ia dilatih untuk bekerja keras dan berkelakuan baik terhadap orang lain. Setelah situasi umum di Saulen aman dan damai, Ibu Anne bersama Rose pindah kembali ke daerah asalnya Saulen. Di sini Rose dimasukkan ke dalam asrama untuk melanjutkan pendidikannya. Di asrama ini ia berusaha selalu menampilkan diri sebagai gadis yang menyenangkan banyak orang. Sikap dan tingkah lakunya berbeda sekali dengan teman-temannya. Ia seorang gadis yang tenang, alim, tidak suka memberontak, dan rajin membantu orang lain. Dengan senang hati ia membantu suster pemimpin asrama untuk menertibkan rekan-rekannya. Pendidikannya di asrama ini sungguh menyiapkan dia untuk menjadi seorang suster yang saleh di kemudian hari. Saat itu ayah, ibu, dan salah satu kakaknya telah meninggal dunia. Walaupun merasa sedih, ia tetap melanjutkan sekolahnya di asrama itu.
Pada suatu hari dia bersama kawan-kawannya berkunjung ke biara suster-suster kongregasi Santa Maria Pengasih. Di sini mereka merayakan misa kudus bersama suster-suster itu. Peristiwa ini menumbuhkan dalam hatinya minat untuk menjalani hidup sebagai seorang suster. Maksud hatinya untuk menjadi seorang suster diberitahukan kepada kakaknya Anne Josephine dan Marcel suami Anne. Tetapi cita-citanya itu tidak disetujui. Saudaranya tidak menyetujui kalau Rose masuk biara itu. Ia boleh masuk biara lain seperti biara Santa Ursula. Namun demikian Rose tidak putus asa. Ia terus berdoa agar Tuhan memberikannya jalan. Akhirnya kedua kakaknya menyetujui cita-citanya. Pada tanggal 20 Oktober 1814, Rose pergi ke Tours untuk menjalani hidup membiara. Setelah menjalani masa postulan selama 11 bulan, Rose memasuki masa novisiat. Ia diberi nama baru Maria Euphrasia. Ia giat mempelajari kitab suci dan rajin membaca riwayat hidup orang-orang kudus. Pada tanggal 9 September 1817, ia mengucapkan kaulnya yang pertama, kemiskinan, ketaatan, kemurnian, dan pengabdian untuk keselamatan kaum wanita. Jubah mereka khas, warna putih. Di bagian dada tergantung salib biru yang melambangkan sengsara Kristus. Di samping salib terdapat sejenis kalung dengan medali bergambar Santa Perawan Maria dan kanak-kanak Yesus, dikelilingi bunga bakung dan sekuntum mawar yang melambangkan cinta abadi. Sebagai seorang suster muda, Euphrasia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh semangat. Ia ditugaskan di bidang pendidikan anak-anak asuhan yang ada di dalam biara itu dan berusaha agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai orang-orang yang berguna. Karena kesalehan dan kepribadiannya yang menarik, dia diangkat sebagai pemimpin biara pada tahun 1825. Dalam tugas baru ini, ia berusaha dengan bantuan Tuhan untuk mengembangkan biaranya. Cintanya kepada Santa Teresia dari Avila sangat besar. Karena itu, ia lebih condong kepada cara hidup Karmelit. Atas izin pimpinan biara Karmelit, ia memadukan aturan-aturan Ordo Karmelit dan anggaran dasar biaranya sendiri. Dan kemudian membentuk sebuah kongregasi baru yang dia beri nama Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik. Suster Maria Euphrasia kemudian diakui sebagai Superior General Kongregasi yang pertama pada tanggal 9 Januari 1831. 4 tahun kemudian, kongregasi ini mendapat persetujuan dari Paus Gregory ke-16 pada tanggal 16 Januari 1835. Banyak orang yang tertarik pada cara hidup kongregasi yang baru ini. Mula-mula ada 4 orang yang menggabungkan diri di bawah bimbingannya. Mereka segera menyebarluaskan wilayah kerjanya ke beberapa kota, antara lain Tours dan Angers. Kemudian meluas lagi meliputi berbagai negara seperti Italia, Jerman, Belgia, Inggris, Aljazair, Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Irlandia, Austria, India, Chili, Malta, Belanda, Australia, Myanmar, dan bahkan sampai ke Indonesia. Suster Maria Euphrasia tutup usia pada tanggal 24 April 1868 karena penyakit yang dideritanya selama masa tuanya.
Pada akhir hidupnya, ia menyaksikan kongregasi yang didirikannya telah berkembang dengan pesat, memiliki lebih dari 2.000 orang suster dan lebih dari 100 biara yang tersebar di 5 benua. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 2 Mei 1940. Arti nama: Rose, mawar; Virgin, perawan; Euphrasia, baik atau menghibur. Sumber diambil dari katakombe.org. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Jemaat dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri.
Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Refren. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Refren. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Refren. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aleluya, aleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Aleluya, aleluya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-murid-Nya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-murid-Nya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.